Cek. Oke teman-teman, saya Pak Nanda. Kali ini kita akan belajar bareng mengenai bagaimana cara mengaplikasikan sebuah firewall dalam sebuah jaringan. Nah, untuk video kali ini saya akan mensimulasikan melalui Cisco Packet Tracer. Nah, oke, langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita buka dulu Cisco Packet Tracer-nya. Saya asumsikan kalian sudah menginstalnya, sudah menginstal Cisco Packet Tracer di komputer kalian masing-masing. Yuk. Nah, untuk membuat sebuah jaringan, pastinya kita memerlukan yang pertama yaitu server. Nah, untuk mencari di mana letak server, kita arahkan pointer kita, mouse kita nih ke sebuah gambar komputer kecil sebelah pojok kiri ini. Nah, di situ ada tulisan end device, atau kita bisa ketikkan shortcutnya Ctrl plus Alt plus P. Nah, kita pilih aja. Nah, di sini kita cari yang server. Nah, di sini ada yang namanya server. Kita klik aja, lalu kita taruh di sini. Nah, server sudah muncul. Lalu setelah server, yang kita butuhkan lagi yaitu sebuah router. Untuk mencari sebuah router, sama kita arahkan pointer kita ke pojok kiri kita. Nah, di sini ada network device. Kita klik aja, atau Ctrl Alt plus R. Nah, ini adalah macam-macam router, banyak tipenya. Nah, kali ini saya pilih yang 1841 aja. Kita geser, kita drag, atau bisa kita pilih lalu kita klik lagi di layar putih ini. Selanjutnya yaitu kita butuh sebuah switch. Untuk mencari switch, sama kita pilih ke network device, lalu ke bawah nih ada pilihan switch. Nah, ini switch atau Ctrl Alt S, kita klik aja. Nah, sini kita pilih yang 2950/24. Nah, kita drag aja, atau kita klik tahan, geser ke layar. Nah, udah muncul tuh. Lalu setelah itu kita butuh sebuah PC atau komputer. Sama kita cari di sini di end device, kita klik. Nah, ini ada PC. Kita drag aja. Kita butuhnya 3 atau 4 atau 5 boleh, terserah kalian. Kalau mau 5 atau 4, 6 juga boleh. Di sini tapi saya hanya 3 saja. Nah, setelah semua komponen ini terkumpul dalam satu gambar ini, kita atur topologinya, atau kita atur sedemikian rupa agar lebih rapi istilahnya. Nah, misal nih server saya taruh di sebelah kiri, atau untuk mengarahkannya yaitu kita klik tahan yang akan kita arahkan. Nah, lalu kita geser ke kiri. Nah, lalu kliknya kita lepas. Setelah itu, setelah server sebelah kiri, kita taruh routernya. Nah, ini sama. Nah, oke. Setelah itu switch kita geser juga. Nah, cakep. Terus lalu kita PC-nya. Nah, kita edit demikian rupa. Nah, oke, mungkin gini saja. Cakep. Nah, setelah topologi terpasang, lalu setelah itu kita melakukan step wiring atau pengkabelan, yang mana untuk menghubungkan sebuah komponen ini kita membutuhkan sebuah kabel. Untuk membuat sebuah kabel, kita arahkan pointer kita
ke sini connection atau gambar petir ini. Kita klik. Nah, untuk pertama kali kita hubungkan dulu server dengan router. Untuk menghubungkan server dengan router itu menggunakan kabel yang ini crossover atau tulisannya copper crossover. Nah, biasanya itu manggilnya kabel crossover. Nah, kita klik aja, klik dulu. Nah, lalu kita pilih server, kita klik. Nah, kita pilih yang fast ethernet 0. Oke. Nah, lalu muncul tuh kayak kabel strip-strip itu, kabel putus-putus. Kita hubungkan ke router. Kita klik. Nah, sama kita pilih yang fast ethernet 0. Oke, sampai sini. Nah, meskipun merah ini belum terkoneksi jaringannya, tapi setidaknya kabel kita sudah terpasang. Oke, sampai sini paham ya? Nah, setelah itu, setelah server dan router terhubung, kita hubungkan router ke switch. Nah, untuk menghubungkan router ke switch, kita membutuhkan sebuah kabel yang bernama ini, Copper Straight Through, atau biasanya kita sebut kabel strike. Kita klik aja. Nah, lalu kita hubungkan router ke switch. Kita klik. Nah, fast ethernet 0, pilih yang fast ethernet 0 ya, 01. Nah itu muncul kabel yang garis hitam lurus itu. Nah, kita hubungkan ke switch. Kita klik aja. Nah, kita pilih sama yang 1. Karena di routernya tadi 1, di sini juga 1. Oke. Kita klik. Nah, sampai sini paham ya? Kabel sudah terpasang. Sekarang tinggal memasangkan PC dengan switch. Sama, kita pilih kabel yang straight. Kita klik aja. Nah, kita pilih switch. Nah, kita pilih yang sisanya karena 1 tadi sudah dipakai oleh router, berarti sisa 2. Kenapa banyak sekali ini? Nah, karena sambungan kabel dalam switch itu memang jumlahnya sampai 24. Nah, kita pakai yang nomor 2. Nah, baru kita hubungkan ke PC pertama. Klik. Nah, kita pilih yang ini, fast ethernet 0. Nah, kabel sudah terpasang. Sama kita lakukan ke PC yang lainnya. Kita pilih kabel, kita klik, sama kita nomor 3, terus ke PC. Nah, ini 0. Sama kita lakukan yang selanjutnya, 4. Nah, udah sampai sini kabel semua terpasang. Nah, cakep. Tapi kabel ini terpasang tapi belum terkoneksi. Nah, untuk itu kita harus menentukan IP dari masing-masing komponen ini. Nah, yang pertama, mungkin kita tulis dulu pakai note agar biar nggak lupa. Nah, klik ini note atau shortcutnya itu N. Pencet aja N. Nah, nanti pointernya berubah tuh jadi kayak apa itu, tanda mau ngetik itu ya. Kita pilih aja di sini, misal server nih. Server kita kasih IP 192.168.1.1. Nah, cakep. Lalu untuk IP router kita taruh sini, sama untuk routernya misal 192.168.100. Nah, misal gini, T1. Nah, untuk menghubungkan server dan router kita membutuhkan sebuah IP segmen namanya. Kita tulis aja di sini ya, di jembatan ini. Nah, di sini. Coba kita, nah, IP segmen. Nah, misal gini. Nah, IP segmen ini mengikuti IP dalam sebuah server ya. Berarti 192.168.1.100.
128.1. Nah, yang dirubah hanya oktet belakangnya aja. Misal kita kasih 2 deh. Nah, cakep. Udah ya. Setelah itu, setelah server udah, router udah, nah sekarang IP masing-masing PC. Nah, di sini untuk PC kita mengikuti IP dari sebuah router. Nah, hanya oktet belakangnya saja yang dirubah. Nah, misal 192.168.100.2. Nah, ini kita sama untuk PC yang selanjutnya 192.168.100.3. Oke. Nah, yang terakhir 192.168.100.4. Oke, cakep. Nah, sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya karena ini masih pencatatan agar nggak lupa, lalu kita config langsung aja kali ya. Nah, kita pilih nih. Nah, biar pointernya memilih tuh. Nah, awalnya kita setting server dulu deh. Nah, untuk men-setting IP server, kita klik aja ini, servernya, klik. Nah, nanti muncul sebuah eh, layar layar server ini. Nah, kita arahkan pointer ke desktop. Desktop. Nah, di sini nanti ada tulisan IP configuration. Nah, disinilah kita untuk mengganti IP sebuah server. Coba kita klik aja ya. Nah, muncul tampilan untuk mengganti server. Nah, kita pilih yang statik. Kenapa statik? Karena kita men-setting IP secara tetap, secara manual. Kalau di HCP kan dinamik tuh. Nah, karena kita berhubungan dengan server, berarti server itu ya kalau bisa statik. Nah, jadi kita tulis saja IP server yang kita tentukan tadi berapa? Ini ya. 192.168.1. Nah, cakep. Setelah itu, oh, kurang satunya 192.168.1.1. Nah, untuk subnet max-nya, nah itu muncul. Biarin aja kayak gini 255.255.255.0. Oke, cakep. Nah, untuk default gateway, nah ini default gateway. Nah, ini kita masukkan IP router kita. Mana? Ini ya, IP router kita ya. Berarti 192.168.100.1. Oke, cakep. Udah semua, kita close aja. Oke. Nah, setelah itu, setelah server udah, kita setting routernya. Untuk setting router sama kayak setting server tadi, kita klik aja. Nah, oke. Untuk men-setting IP sebuah router, kita arahkan nih ke, sebenarnya ada dua, kita bisa secara CLI. Nah, nanti CLI ini kita ketik pakai perintah, tapi sementara kita pakai yang sudah pakai GUI saja, yang sudah disediakan nih kita pilih yang config. Nah, kita arahkan pointer ke fast ethernet 0. Nah, ini untuk yang 0 kita masukkan IP address segmen, karena 0 itu kan interface 0 yang terhubung ke server, berarti kita butuh IP segmen. Nah, untuk IP segmen berarti ini 192.168.1.2. Nah, kita masukkan aja 192.168.1.2. Nah, subtext-nya, nah itu udah otomatis sama ya, 255 255 255 0. Nah, jangan lupa
port statusnya kita on kan, berarti kita centang atau diklik. Nah, udah tercentang berarti sudah on. Ini untuk yang fast Ethernet 0. Sekarang kita config yang fast Ethernet 01. Nah, untuk yang fast Ethernet 01 kita masukkan IP router kita. Nah, yang ini berarti 192.168.100.1. Nah, subtextnya nanti otomatis. Oke. Lalu jangan lupa sama kayak tadi kita on kan port statusnya, kita centang. Nah, oke, sudah aktif, cakep. Kita close saja. Nah, tanda kalau sebuah komponen terhubung itu nih ada panah-panah hijau nih. Nah, untuk mengeceknya lebih jelas coba kita klik aja ke server. Nah, kita pergi ke command prompt. Nah, untuk perintah cek jaringan apa? Masih ingat? Yaitu ping. Ya, berarti kita ping. Nah, ini kan dari server. Untuk ngecek apakah sudah terhubung ke router, berarti kita ping aja IP router. Berarti ping 192.168.100. Oke, lalu titik 1. Nah, lalu kita enter. Oke, terhubung ya. Router membalas tuh. Nih, kalau sudah begini itu sudah terhubung. Berarti jaringan kita aman. Nah, mengecek dari router juga bisa kok. Kita klik aja nih. Nah, di CLI. Nah, di sini kita bisa ngeceknya. Nah, kita exit dulu. Nah, sampai ke tulisan router ini coba kita cek. Nah, untuk ngeceknya IP server ya, karena kita mau ngecek apakah sudah terhubung ke server. Jadi ping IP server, ping spasi 92.168.1.1. Tuh, udah sukses. Berarti udah terhubung. Lanjut. Nah, server sudah, router sudah, berarti tinggal setting IP masing-masing PC. Nah, sama untuk settingnya kita klik, kita pilih desktop. Nah, ini di IP configuration. Nah, karena kita settingnya secara statik, berarti secara manual ya. Nah, nanti bisa sebenarnya secara DHCP, tapi itu di pertemuan lain kali saja. Nanti saya akan memberikan penjelasannya, tapi sementara di video kali ini kita secara statik aja. IP address sama kita masukkan. Nah, yang ini karena komputer ini berarti yang IP address ini 192.168.100.2. Nah, subtextnya sama. Nah, untuk default gateway kita masukkan ini IP router di 192.168.100.1. Nah, oke. Udah ya. Nah, udah, kita silang aja. Nah, sama lakukan ke PC selanjutnya. Nah, ini desktop IP. Nah, berarti 192.168.100.3. Subtextnya tetap default gateway-nya ke IP server 192.168.100.1. Oke, lanjut yang terakhir 192.168.100.4 sama ini
192.168.100.1. Oke. Nah, nih kalau untuk melihat sudah terhubung nih hijau, tapi untuk lebih memastikannya coba kita ping ke server karena kita sudah jaringannya sudah terhubung, kita pingnya saja dari PC ke server. Coba kita pilih. Nah, untuk ngepingnya itu kita ke desktop, ke nih command prompt atau ke terminalnya. Kita klik aja, sama perintahnya yaitu ping. Ping misal kita mau ping server, berarti yang di ping IP server 192.168.1.1. Nah tuh, kalau begini berarti udah terhubung ya. Komputer ini udah terhubung ke server. Coba kita lakukan yang komputer lainnya. Sama. Nah, pilih yang desktop, command prompt, coba kita ping lagi, ping server 192.168.1.1. Ya, kenapa itu? Display destination unreachable. Ada apa ini? Coba kita cek lagi. Benar. Nah, kita ping lagi, coba kita ping 192.168.1.1. Nah, itu udah terhubung ya komputer ini ya. Nah, selanjutnya komputer yang terakhir sama kita klik, kita pilih command prompt, kita ping server 92.168 titik berapa 1.1. Nah, udah. Nah, untuk sampai saat ini semua komputer sudah terhubung ke server. Sampai sini paham ya? Insya Allah paham ya. Nanti kalau belum paham tanyakan aja. Nah, setelah itu, yang awal kan kita video kali ini kan untuk membahas sebuah firewall. Nah, jadi firewall itu adalah sebagai tembok atau pertahanan terdepan lah istilahnya. Jadi dari firewall itu kita nanti bisa mengontrol apapun data yang masuk. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba untuk mengontrol atau gini aja deh, mematikan apapun dari sebuah komputer ini, misal dari sebuah komputer yang berapikan ini. Nah, firewall itu bisa seperti itu atau memblok aktivitas data dari salah satu komputer misalnya. Nah, firewall itu berada di router karena saat ini router itu sudah dipasangkan atau sudah ada firewallnya. Nah, sampai sini paham ya? Nah, kita coba saja langsung ke firewall. Kita masuk ke router. Nah, kita masuk ke router. Oke. Nah, pada kali ini kita mencoba untuk memblok komputer ini dari jaringan kita. Nah, caranya berarti kita buka router. Nah, ini interface router, kita pilih yang CLI. Nah, di CLI ini kita konfigurasi secara manual. Nah, kalau nanti kalian klik CLI itu biasanya awalnya gini nih. Nah, ini. Nah, kita klik aja. Nah, lalu kita enter. Nah, ini tampilan perintah awal router. Nah, agar kita bisa mengkonfig sebuah
router, kita klik aja nih, kita enter. Nah, nanti ganti menjadi pagar. Itu menandakan bahwa kita sudah menjadi super user, atau kita bisa mengkonfig sebuah router itu sendiri. Nah, coba kita exit ini keluar ya. Nah, sama itu N, tapi kita juga bisa menggunakan enable. Nah, enable itu sama saja, perintahnya enable atau N itu sama saja, fungsinya sama, tapi kita pakai yang N aja ya, karena lebih simpel, lebih cepat, oke? Nah, jadi kita ketikkan N, oke. Sampai sini paham ya? Oke, nah karena kita mau mengkonfigurasi firewallnya, berarti kita ketikkan aja perintah conf. Nah, conf ini untuk masuk ke konfigurasi. Oke, kita conf, enter. Nah, nanti kita ada pilihan nih, konfigurasi terminal kah, atau memori kah, atau network kah. Nah, kita pilih yang terminal, kita ketik aja terminal, lalu enter. Nah, nanti muncul nih router config, berarti kita masuk ke dalam config. Nah, untuk keluar dari sini kita klik aja exit. Nah, kita ketikkan exit. Nah, keluar. Tuh, kita masuk ke router lagi. Nah, untuk agar ada nih cara langsung agar langsung ke terminal, kita klik aja gini, kita ketikkan aja gini, conf spasi T. Nah, itu menandakan conf terminal gitu. Ini agar lebih cepatnya aja gitu ya. Ini paham ya? Conf T. Nah, kita enter aja. Nah, langsung ke terminal nih. Oke. Nah, setelah itu kita mau memblok nih PC yang ini. Nah, ketikkan aja perintah yaitu access min list, oke, spasi 1 spasi deny atau deny ya. Nah, ini deny ini maksudnya apa? Yaitu memblok, perintah untuk memblok akses list 1. Deny, baru host ini komputer mana, lalu kita tuliskan IP-nya. Nah, misal ini yang akan kita blok nih, berarti 192.168.100.2. Nah, oke. Udah ya, access main list spasi 1 spasi deny spasi host spasi 192.168.100.2. Nah, berarti yang ini ya kita blok ya, lalu kita enter. Nah, kalau nggak ada apa-apa berarti sukses, nggak error. Nah, setelah itu lanjut, kita ketikkan lagi perintah access main list 1. Nah, kita permit itu adalah mengizinkan. Deny ini menolak, permit ini mengizinkan. Nah, jadi yang diizinkan apa? Ini. Nah, ini tuh selain ini. Selain ini kita izinkan. Berarti yang PC2 sama PC3 ini diizinkan. Nah, oke, sampai sini paham ya? Lalu kita enter. Nah, oke. Di sini paham ya? Nah, setelah itu kita ketikkan in. Nah, ini untuk interface in FA0 1. Nah, karena kenapa FA0
strip 1 karena interface-nya kan nih dari sini nih 01 router tadi ini kan FA01 ya. Kalau FA00 kan ke server, kalau 0 strip 1 ke PC kan. Nah, berarti kita pakai yang FA01 karena firewallnya ada di router nih. Berarti kita ini interface pasti FA0 strip 1. Oke. Nah, kita enter aja. Oke, nah kita masuk ke config interface yang 01. Lalu setelah kita masuk nih, kita ketikkan IP access minus group. Nah, group berarti yang grup 1 berarti yang mana? Sebelah kanan ini ya, ini semua masuk grup. Lalu spasi 1 spasi in. Nah, oke. Lalu kita enter. Nah, udah bener ya, nggak error ya. Kalau udah bener kita exit aja, exit, udah exit semua ya, udah. Oke, sip. Nah tadi kan kita sudah, nah ini ada tulisannya nih FA0. Nah ini harusnya sih semua jaringan yang ada di komputer ini diblok karena firewall yang ada di router sudah memblokir apapun dari IP ini. Coba kita cek aja ya sekali ya. Kita ping dari ini ke komputer ini untuk pertama ke server. Coba kita buka, kita ke desktop, ke command prompt. Nah, kita ping coba. Ping spasi server 192.168.1.1. Nah tuh destination host unreachable. Nah berarti dia itu nggak diizinkan, diblok gitu. Nah sampai sini paham ya. Jadi karena firewall tadi yang ada di router yang telah memblok IP ini mengakibatkan komputer ini tidak bisa mengakses server karena sudah diblok ini. Dari sini sudah diblok, yang ngeblok firewallnya. Jadi IP ini tidak bisa mengakses server ini. Nah bahkan dia pun nggak bisa berkoneksi dengan komputer lainnya. Nah coba kita cek apakah dia juga bisa berkoneksi dengan komputer lainnya. Kita ping aja nih, ping 192.168.100.3. nah oh bisa. Kenapa demikian? Karena dia nggak melewati firewall nih, karena dia ini kan mau mengakses data ke sini. Nah dia lewat sini lalu ke sini, nggak melalui firewall. Nah maka dari itu dia bisa mengakses komputer ini. Tapi beda ceritanya kalau dia mau mengakses sebuah data yang ada di server, dia pasti diblok langsung karena sebelum melewati server dia harus melewati firewall dulu nih, tembok awal nih di router. Nah karena IP-nya sudah diblok, berarti dia nggak mungkin bisa mengakses server ini. Nah kecuali dia mau mengakses ini karena dia tidak melewati firewall. Nah, coba ya kita cek ke server lagi nih, ping 192.168.1.1 tuh diblok dia karena lewat router dulu, lewat firewall yang mana IP-nya dia diblok, makanya dia nggak bisa ngakses. Nah coba kita yang komputer lain nih, komputer lain yang IP-nya nggak diblok mencoba mengakses server. Nah coba, nah komputer 2 ya, kita cek. Nah ini kita ping server, ping
192.168.1.1. Nah, oke. Enter. Tuh, bisa. Nah, karena IP-nya yang komputer lain ini nggak diblok, makanya dia bisa akses server. Kecuali yang IP yang telah diblok oleh router, dia nggak bisa nih semena-mena akses server. Kecuali dia hanya berhubungan ke PC lain tanpa melewati router, tanpa melewati firewallnya, makanya dia bisa. Tapi kalau dia yang diblok ini mengakses server, dia udah nggak bisa. Nah, itulah fungsi dari firewall untuk membatasi penggunaan atau jaringan data yang lewat agar aman, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itulah fungsi dari firewall. Nah, mungkin cukup sampai di sini belajar bareng kita. Semoga Anda paham, semoga teman-teman mengerti. Nah, jika ada kurangnya atau belum paham bisa ditanyakan ke Bapak. Nah, cukup sampai di sini. Oke. Semoga belajar kalian menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.